Bagaimana kabar kalian kali ini? Tentu kalian tetap sehat dan juga tetap semangat ya. Walaupun kita masih tetap belajar dari rumah. Nah, seperti biasa, kalian persiapkan terlebih dahulu buku pelajaran kalian, buku catatan, serta alat tulisnya. Nanti untuk mencatat hal-hal yang penting atau materi-materi yang penting pada pembelajaran kali ini. Tentunya kalian juga harus mengikuti pembelajaran ini dari awal hingga akhir pembelajaran agar kalian semakin mengerti dan memahami materi yang akan kita pelajari nanti. Baiklah, kalau sudah siap semuanya, langsung saja ya kita ikuti pembelajaran tema 6, subtema 1, pembelajaran 4. Tema 6, subtema 1, pembelajaran 4. Mempraktikkan kombinasi gerak berjalan dan meloncat dengan hitungan. Perhatikan gambar berikut. Anak pada gambar melakukan kombinasi gerak berjalan ke depan dan meloncat ke samping. Gerak yang dilakukan anak pada gambar merupakan kombinasi gerak lokomotor. Gerak tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan hitungan. Berikut cara melakukan kombinasi gerak tersebut. Posisi awal: berdiri tegak, pandangan mengarah ke depan. Kedua kaki rapat dan kedua tangan ditekuk di pinggang. Hitungan 1. Kaki kanan dilangkahkan ke depan. Kaki kiri mengikuti langkah kaki kanan. Hitungan 2. Kaki kiri dilangkahkan ke depan. Kaki kanan mengikuti langkah kaki kiri. Hitungan 3. Kedua kaki ditekuk, lalu meloncat ke kiri. Hitungan 4. Kedua kaki ditekuk, lalu meloncat ke kanan. Selain kombinasi gerak berjalan ke depan dan meloncat ke samping, terdapat juga kombinasi gerak berjalan ke samping dan meloncat ke depan dengan hitungan. Perhatikan gambar berikut. Berikut cara melakukannya. Posisi awal: berdiri tegak, pandangan mengarah ke depan. Kedua kaki rapat dan kedua tangan ditekuk di pinggang. Hitungan 1. Langkahkan kaki kanan ke kanan. Kaki kiri mengikuti langkah kaki kanan. Hitungan 2. Tekuk kedua kaki, lalu tolakkan ke depan. Hitungan 3. Langkahkan kaki kiri ke kiri. Kaki kanan mengikuti langkah kaki kiri. Hitungan 4. Tekuk kedua kaki, lalu tolakkan ke depan. Membaca informasi tentang sumber energi. Selain matahari, air, dan makanan sebagai sumber energi, angin juga termasuk sumber energi. Angin adalah udara yang bergerak. Angin termasuk sumber energi. Angin memiliki energi gerak. Angin memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, angin
dapat membantu mengeringkan pakaian, untuk menerbangkan layang-layang, untuk menggerakkan perahu layar. Selain itu, angin dapat digunakan untuk menggerakkan kincir angin. Kincir angin yang bergerak dapat menghasilkan listrik. Kincir angin pada umumnya dibangun di daerah-daerah dengan embusan angin yang kencang. Kincir angin ini dihubungkan dengan turbin dan generator. Ketika angin berembus, kincir angin akan bergerak. Gerak turbin ini lalu diubah oleh generator menjadi energi listrik. Oleh karena itu, angin juga dapat dimanfaatkan sebagai PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Di Indonesia, PLTB terletak di Sidrap, Sulawesi Selatan. Menuliskan kewajiban dan hak anggota keluarga terkait listrik. Listrik sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban dan mendapatkan hak terkait listrik. Contoh kewajiban anggota keluarga terkait listrik: menghemat listrik, mematikan lampu saat tidur, mematikan lampu saat tidak digunakan, mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Contoh hak anggota keluarga terkait listrik: menggunakan energi listrik sesuai kebutuhan, menggunakan peralatan elektronik sesuai kebutuhan. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Tentunya kalian sudah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir ya. Nah, kalau kalian telah mengikuti pembelajaran, tentunya kalian mengerti apa yang telah kita pelajari tadi. Di antaranya, kita telah mempelajari tentang mempraktikkan kombinasi gerak berjalan dan meloncat dengan hitungan. Sudah ada contohnya tadi ya, kombinasi gerak berjalan dan meloncat itu. Bisa kalian lihat pada video pembelajaran tadi. Kombinasi gerak berjalan dan meloncat itu termasuk kombinasi gerak lokomotor. Apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor itu adalah gerak berpindah tempat. Nah, berjalan dan meloncat itu termasuk gerak lokomotor. Nanti kalian bisa mempraktikkan gerak tersebut agar tubuh kalian tetap sehat dan kuat. Itu ya. Lalu kita juga telah mempelajari tentang membaca informasi tentang sumber energi. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari matahari, air dan juga makanan. Itu merupakan sumber energi. Nah, untuk kali ini kita juga mempelajari tentang angin. Angin juga termasuk sumber energi. Sebelumnya, angin itu apa yang dimaksud dengan angin? Ya, angin adalah udara yang bergerak. Karena udara yang bergerak itu, sehingga angin itu termasuk dalam sumber energi apa? Sumber energi gerak. Nah, angin itu menghasilkan energi gerak. Energi gerak angin ini dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya, membantu untuk mengeringkan pakaian, menerbangkan layang-layang bagi anak-anak yang suka bermain layang-layang ya. Lalu juga untuk menggerakkan perahu layar. Nah, karena perahu layar itu tertiup oleh angin sehingga perahu layar itu dapat bergerak. Selain manfaatnya itu tadi,
angin, energi gerak angin juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Nah, itu ya, pembangkit listrik melalui PLTB. Apa itu PLTB? Ya, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin ya. Bayu itu angin, seperti itu ya anak-anak. Nah, angin itu akan menggerakkan kincir angin. Nah, kincir angin itu akan menggerakkan turbin dan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Seperti itu ya anak-anak. Ya, sekarang kita lanjutkan dulu. Kita juga tadi telah mempelajari tentang menuliskan kewajiban dan hak anggota keluarga terkait listrik. Nah, terkait listrik ya. Kewajiban itu yang harus dilakukan terkait listrik. Misalnya mematikan lampu saat tidur ya. Lalu mematikan peralatan elektronik bila tidak digunakan. Itu misalnya televisi. Kalau tidak ada yang menonton, televisinya dimatikan. Seperti itu ya. Misalnya kipas angin kalau tidak digunakan, dimatikan. Itu merupakan contoh cara untuk menghemat listrik. Seperti itu ya anak-anak. Lalu sebagai anggota keluarga kita juga mendapatkan hak. Nah, mendapatkan hak terkait listrik. Misalnya saja menggunakan lampu. Nah, menggunakan lampu tentunya sesuai kebutuhan ya. Misalnya saat belajar kalian bisa menggunakan lampu tersebut. Lalu menggunakan peralatan elektronik sesuai kebutuhan tentunya ya. Kalau tidak digunakan ya tidak usah dinyalakan peralatan elektroniknya. Seperti itu anak-anak pembelajaran kita kali ini. Tentunya kalian semakin paham dan semakin mengerti ya apa saja yang telah kita pelajari tadi. Nah, pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu ya. Tidak bosan, Pak Oki mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan, dan juga menjaga jarak. Nah, itu tujuannya agar tubuh kalian tetap sehat dan tetap bisa mengikuti pembelajaran. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya anak-anak. Bye.